kenapa kau larang-larang kami tinggal di Indonesia? Kami disokong oleh kerajaan. Wow. Kami disokong oleh kerajaan. Disokong oleh kerajaan. Nah, kalau yang seperti ini udah jelas, geng. Ya, kalau dari bahasanya ini bahasa-bahasa Melayu Malaysia, kami disokong oleh kerajaan Indonesia. Nah, karena di Malaysia kan sistem pemerintahannya kan adalah kerajaan ya. Kalau di Indonesia kan pemerintahan. Nah, ini udah jelas. Berarti kolam ikan ya, kolam itu ada ikannya, itu memang sengaja dipelihara ya agar bisa dipanen dijual. Tapi oleh para kaum Rohingya dibuat berak di situ. Masya Allah, ini akal sehatnya di mana ini? Yo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ya. Ada saya di sini Wak Lonjong Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat selalu, geng ya. Amin ya robbal alamin. Dan saya doakan semoga kawan-kawan yang ada di luar sana yang mungkin ada masalah, ada problem, baik itu di tempat kerja kalian, problem rumah tangga, di sekolah ya, dimanapun itu, saya doakan semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Oke. Re, so sudah lama ini gengnya, sudah mungkin ada beberapa minggu yang lalu saya membahas tentang para pengungsi Rohingya. Dan ternyata geng, setelah saya lama tidak melihat beritanya itu ya, saya temukan lagi ini semakin menjadi-jadi ini geng ya. Nah ini dia geng ya, warga Rohingya mulai berani ya, warga Aceh mendapatkan intimidasi karena bersuara menolak Rohingya ya. Ada juga sebuah berita geng ya, warga ini sudah mulai muak dengan Rohingya karena Rohingya berulah kembali ya. Mereka ini berak di sembarang tempat. Ini macam mana ini, hah? Aduh, akal sehatnya ditaruh di mana ini ya? Buang air besar, berak di sembarang tempat. Dan sekarang ini bertingkah tidak senonoh setiap malam, ini apa ini ya? Dan akhirnya geng ya, akhirnya sudah muak sekali, sudah geram ya, rombongan para pelajar mahasiswa ya mengusir Rohingya dari tempat penampungan. Nah akhirnya begitu geng ya. Oke, kita akan nonton semua videonya geng ya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat Re ya, please tolong jangan lupa sholat dulu. Oke, langsung kita mulai geng. Ini dia video yang pertama ya, saya kutip dari video informasi. Rohingya mulai melunjak. Cut Anggi, tiktokers Aceh yang suarakan tolak Rohingya malah mendapat teror dari etnis Rohingya. Cut Anggi ini adalah warga Aceh yang semenjak kedatangan etnis Rohingya besar-besaran ke Aceh mulai menyuarakan tolak Rohingya karena masyarakat Aceh tidak mau kecolongan lagi dengan etnis Rohingya. Di TikToknya dia membuat konten sebagai warga Aceh yang dulu masyarakatnya pernah menerima etnis Rohingya. Tapi setelah ditolong, ada saja tingkah laku mereka yang membuat masyarakat Aceh yang semula kasihan berubah menjadi dongkol. Dia mengaku dikirim pesan oleh etnis Rohingya berupa kata-kata kasar bahkan ancaman. Soalnya aku banyak dapat ancaman dari suku itu, dari DM ya kan. Kasar-kasar ngomongnya, tapi bahasanya tuh nggak jelas, bahasa Indonesianya nggak mengerti kita. Tapi aku tahu nih bahasa orang itu tuh kan. Jelas. Intinya kan dia bilang gini, kenapa kau larang-larang kami tinggal di Indonesia? Kami disokong oleh kerajaan. Wow. Kami disokong oleh kerajaan. Disokong oleh kerajaan. Nah, kalau yang seperti ini udah jelas, geng. Ya. Kalau dari bahasanya ini bahasa-bahasa Melayu Malaysia, kami disokong oleh kerajaan Indonesia. Nah, karena di Malaysia kan sistem pemerintahannya kan adalah kerajaan ya. Kalau di Indonesia kan pemerintahan. Nah, ini udah jelas. Berarti kemungkinan besar geng ini adalah Rohingya yang berasal dari Malaysia yang mungkin sudah jenuh ya, sudah bosan, tidak mau tinggal lagi di Malaysia. Mereka pergi coba peruntungan, kalau gua ke Indonesia gimana nasib gua. Mungkin begitu, makanya bahasanya seperti itu. Kami disokong oleh kerajaan Indonesia. Nah, udah jelas ini Rohingya yang berasal dari Malaysia ya datang ke Indonesia ini geng. Wah, parah ini. Mungkin pemerintah Indonesia. Aku rasa orang tuh belajar bahasa Melayu karena orang Malaysia kan bilangnya kerajaan Malaysia kan. Betul. Ini sekarang dia bilang untuk Indonesia, kenapa kau tuh
tak sokong kami, tak sokong kita orang. Nah, tak Duduk. sokong kita orang ya kan. Duduk di Indonesia. Nah, ini dia ada jelas ini. Di Indonesia, kerajaan Indonesia sokong kami, kata dia. Kentut kau lah mati aku kan. Itulah. Kentut. Kejap. Ini yang buat saya penasaran. Memangnya pemerintah Indonesia menyokong Rohingya untuk tinggal di Indonesia ya? Aku baru tahu deh. Ini pemerintah yang mana ini? Pemerintah Presiden Jokowi atau siapa ya yang mengatasnamakan pemerintah ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab maybe ya. Kita sama-sama nggak tahu nih, geng. Kenapa suami aku tuh nggak kasih lagi dia aku posting-posting kayak itu? Karena yang pertama ancaman banyak. Yang kedua, dia lihat nggak ada gunanya istrinya nih buka koare, nggak ada yang dengar. Malu juga dia tuh, kasihan dia tengok aku, kasihan juga dia tengok kita semua. Tahu nggak? Itulah yang aku bilang. Kenapa kok abang nggak kasih lagi? Kata dia kayak gitu. Nggak ada yang dengar suara Icut tuh. Kayak gitu kata dia. Udahlah nggak ada yang dengar suara Icut. Habis itu Icut habis diserbu sama orang Rohingya tuh. Abang takut nanti ada apa-apa. Jadi Wah, kan nggak aku bisa, cuma mau nggak minta bisa tolong kayak ya. gitu. Dengan kalian orang-orang, aku udah nggak berharap lagi sama pejabat yang nggak masuk di akal nih semuanya ya. Memang lah. Memang orang tuh, memang para pejabat ini nggak ada yang sayang sama kita, betul. Dan untuk para orang Indonesia yang hidupnya sudah stabil, yang sudah kaya, yang sudah punya nama, ini ku sebut terus lah, kita anggaplah selebgram, seleb TikTok, selebritis Indonesia, podcaster, YouTuber, macam lah siapa saja. Yang jangan kalian kira hidup kalian nanti nggak terganggu dengan kedatangan mereka ya. Kalau saat ini mungkin nggak ada satupun dari kalian yang angkat bicara. Aku jadi bersuzon, aku merasa begini, jangan-jangan orang ini mengira kan, alah cuma datang Rohingya aja, hidup kami nggak ngaruh. Kalian tengoklah nanti ya. Seharusnya kalian yang angkat bicara sekarang ini. Kenapa dari pejabat kita nggak bisa kita harap? Aneh-aneh aja yang suruh kasih pulau lah, yang suruh kasih air bersih lah, layanan kesehatan, pendidikan. Nggak kalian tengok itu film Laskar Pelangi itu kayak mana sekolahnya sampai reot. Kalian pikir sedikit sekolah kayak itu di Indonesia nih, masih banyak tuh di pelosok kampung tuh kok banyak. Ya, tapi yang dikatakan dengan AK ini ada betulnya juga ya. Saya baru sadar loh, kenapa para selebgram, artis maybe ya, kenapa tidak menyuarakan hal ini ya, geng ya? Di Aceh itu aja Toki, jalanan layanan apa tuh jalan aspal aja menuju kampung-kampung tuh masih banyak yang hancur. Aku jijik kali betul aku bilang. Jadi, ini aku bilang lagi ya, untuk kalian yang merasa hidup kalian tuh udah stabil, kalian mengira Allah cuma datang makhluk tuh aja nggak akan mempengaruhi hidup kami lah, nggak usah kita ambil pusing. Nggak ada pun satu pun dari kalian mengangkat bicara tentang orang nih, suku ini ya. Nggak boleh kayak gitu. Ini aku bilang ya, bukan aku sok-sokan. Aku awal-awal ngomong Rohingya nih, habis aku diajain. Dibilanglah aku orang Rohingya, dibilanglah aku pendiri demo tahun 2017. Bukan masalah orang Aceh lagi, ini masalah semua ini. Iya. Bahkan ada yang bilang lagi dulu apa? Itu kan salah kalian orang Aceh. Siapa suruh kalian terima bla bla, nggak sadar kalau ini adalah masalah kita semua. Iya. Aku bilang kalau Aceh itu buka pintu kan menyebarlah dia kemana-mana. Nah akhirnya alhamdulillah sekarang ini udah damai. Aku tengok sekarang yang komen di tempat aku tuh alhamdulillah udah pada baik semua. Gak kayak dulu lah. Adalah tuh sekitar seminggu yang lalu mak tempat berantam sampai 2-3 video aku dihapus sama TokTok nih. Jadi kan sekarang cobalah kalian baca komen-komen di tempat aku tuh alhamdulillah udah pada mengerti. Ternyata lebih mudah memahami, memberi pemahaman kepada rakyat karena kita ini akhirnya sama-sama sadar kalau inilah masalah kita bersama. Rakyat aja bisa paham kalau ini adalah masalah yang mengerikan, masalah ancaman yang berbahaya. Kenapa pemerintah kita kok kayak gini ya? Jadi sekarang nih jujur aku bilang ya, aku bukan benci lagi sama orang pendatang itu, enggak. Aku jadi palak sama orang kita sendiri. Cut Anggi adalah tiktoker Aceh yang mengangkat kasus ini. Etnis Rohingya yang sudah lama tinggal di Indonesia dan Malaysia justru menyerangnya melalui pesan singkat. Jadi kakak ini namanya Cut Anggi, geng ya. Jadi dia mulai merasakan keresahan ya, karena Rohingya ini udah mulai berani, geng ya. Dia diintimidasi, diancam ya, karena bersuara menolak Rohingya. Dan saya agak penasaran juga ya. Rohingya ini mengatakan ya, tadi kata Cut Anggi, kami disokong oleh kerajaan Indonesia. Siapa yang menyokong ini siapa? Aku jadi curiga, geng. Curiganya kenapa? Ya ini boleh lah ya kita berandai-andai, geng ya, berandai-andai bodoh lah ya. Karena kan bulan Februari 2024 ini besok kan
pemilihan umum ya, pemilihan untuk calon presiden, wakil presiden ya, para calon-calon legislatif ya. Yang saya takutkan ini para Rohingya juga ikut terlibat nantinya ya. Mereka bisa memilih ya kan. Wah, yang ini nggak betul ini. Ya, siapa tahu ya kan, siapa tahu. Ya ini semoga saja ini pikiran saya yang jelek saja, geng ya. Semoga tidak seperti itu, semoga tidak seperti itu, geng ya. Itu. Jadi setiap 5 tahun sekali nih, geng ya, untuk kawan-kawan Malaysia ya, agar kalian tahu semua ya. Kita itu selalu ada setiap 5 tahun sekali melakukan pemilihan presiden baru ya, melakukan pemilihan wakil presiden baru. Begitu juga dengan para legislatif ya, para dewan perwakilan rakyat ya. Itu setiap 5 tahun sekali kalau nggak salah ya, kalau untuk legislatifnya. Kalau presiden sudah jelas 5 tahun sekali ya. Yang saya takutkan para Rohingya ini dimanfaatkan suaranya untuk memilih itu ya. Semoga saja ini pikiran bodoh saya, geng ya. Semoga saja tidak ya. Oke, kita lanjut lagi, geng ya. Warga Aceh mendapatkan intimidasi karena bersuara menolak Rohingya ya. Dan sekarang, geng ya, seperti yang saya kutip di Tribun News, warga sudah mulai muak Rohingya berulah lagi ya. Seusai melakukan BAB atau berak sembarangan di semua tempat, kini mereka bertingkah tidak senonoh setiap malam. Nah, tidak senonoh ini kenapa ini? Oke, kita dengarkan sama-sama ya. 180 pengungsi Rohingya di Kecamatan Muara 3 Pidi kembali berulah hingga membuat warga resah. Para warga Kampung Bati Laweng pun mengarak 180 pengungsi tersebut ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK setempat. Mereka menyoraki para pengungsi yang ada di pelataran gedung tersebut. Dikutip dari Serambi News, warga mengarak 180 pengungsi tersebut pada Kamis 21 Desember pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan 4 unit dump truck. Sebelumnya, para imigran Rohingya itu telah menempati tenda pengungsian selama 12 hari terakhir di pantai Kampung Bati Laweng. Koce Kampung Bati Laweng, Zakaria, mengungkapkan aksi yang dilakukan oleh pengungsi hingga membuat warga resah, di mana para pengungsi kerap keluar malam secara liar dengan pasangan sesama tanpa kejelasan. Selain itu, para imigran Rohingya tersebut selama ini tidak menghargai norma agama dan adat istiadat atau kearifan lokal masyarakat. Rohingya katanya kebanyakan agamanya agama Islam ya, orang-orang Muslim nih ya, para pengungsi Muslim, Rohingya Muslim. Tetapi kalau macam ini, geng, tidak mencerminkan Muslim sama sekali ini. Hingga keberadaan mereka sangatlah meresahkan kondisi sosial masyarakat. Imbas tingkah laku yang tidak bermoral itulah yang membuat warga terpaksa mengambil inisiatif mengusir keberadaan imigran tersebut ke kantor DPRK. Zakaria mengatakan bahwa warga tidak sabar melihat kondisi yang tak senonoh yang selama ini dipertontonkan para pengungsi. Sebelumnya, aksi Rohingya sudah membuat warga cukup muak, di mana para pengungsi membuang hajat sembarangan ke tambak warga hingga membuat pemilik lahan mengamuk. Hingga akhirnya ini yang paling gila sih, geng ya. Pengungsi Rohingya ini membuang hajat atau berak di tambak ikan. Kalian tahu ya, tambak ikan itu adalah kolam ikan ya. Kolam itu ada ikannya, itu memang sengaja dipelihara ya agar bisa dipanen, dijual. Tapi oleh para kaum Rohingya dibuat berak di situ. Masya Allah, ini akal sehatnya di mana ini? Apakah tidak ada tandas, tidak ada WC, tidak ada toilet di situ? Kenapa harus ditambak kolam ikan? Wah, makin lama makin kacau ini ya. Aduh, ini harus ada tindakan tegas ini dari pemerintah Indonesia, geng, nih, geng, serius. Oke, video terakhir ya. Akhirnya mahasiswa ya atau para pelajar yang ada di Indonesia ya, akhirnya geram dan mengungsi dan akhirnya mengusir pengungsi Rohingya dari penampungan, geng. Ya, nah ini dia, geng, ya. Dengan ini, kala ratusan mahasiswa menyerbu dan memaksa pengungsi Rohingya meninggalkan tempat tersebut. Nah ini ya. Jadi akhirnya sudah ramai sekali. Nah, aksi itu pun membuat para pengungsi yang merupakan anak-anak dan kaum perempuan merasakan ketakutan. Ya mau gimana lagi? Nyataannya memang seperti ini, ya kan? Tuh,
jerit tangis pun terdengar dari para pengungsi karena situasi tengah chaos ya, kacau terjadi tepat di depan mata mereka. Nah, kan? Inilah. Ya kita kasihan, tapi gimana lagi ya mereka seperti itu. Nah, kan? Akhirnya terjadi perselisihan, geng ya. Begitu. Kabarnya para pengunjuk rasa juga membuang pakaian dan barang-barang rumah tangga milik para pengungsi. Jadi pakaian-pakaian ya, barang-barang seperti alat-alat dapur, alat-alat untuk memasak ya, milik para pengungsi ini dibuang ya oleh para pengunjuk rasa. Aduh. Nah, inilah ya. Salah satu pengunjuk rasa mendesak agar pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengusir Rohingya. Dari saya membuat video beberapa minggu yang lalu sampai sekarang masih belum ada tindakan sepertinya, geng. Tapi nggak tahu juga lah. Aksi ini pun akhirnya memaksa pihak berwenang untuk memindahkan pengungsi Rohingya ke tempat penampungan lain. Dan dipindahkan ke tempat penampungan lain. Kenapa tidak dibalikkan ke asalnya saja, geng? Di penampungan di Bangladesh atau di mana gitulah ya. Agar tidak menyusahkan ini ya. Ini masih awal ini ya, buat susah kita semua ya. Bantuan tidak diterima, malah dibuang bantuan kita ya. Lalu apalagi? Berak di mana-mana, makan masih minta yang banyak ya. Minta status warga kenegaraan, minta tanah, minta rumah, minta terus kerjanya ya. Dan yang pasti di saat situasinya seperti itu ya, mereka ini pengungsi ya, tapi masih sempat-sempatnya selalu begini. Buat anak terus. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullah. Emosi saya jadinya, geng. Ya, saya hanya bisa berharap semoga pemerintah Indonesia terutama, geng ya, saya harap agar segera ini ya, segera ya, immediately, segera harus diselesaikan masalah ini agar tidak terlalu lama, geng ya, tidak berlarut terlalu lama ya, sampai mereka akhirnya bisa mengurus kepengurusan warga negara buat kartu tanda penduduk Indonesia. Wah, ini parah ini kalau begini, geng ya. Aduh, yang saya takutkan, geng ya, semoga ini tidak terjadi sih ya. Yang saya takutkan Februari besok ini, geng, Januari Februari ini ada event pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden Indonesia. Yang saya takutkan para Rohingya ini juga akhirnya nggak tahu gimana caranya ya, mereka bisa memilih nih. Nah, ini kan nggak bener ini, bisa memilih calon presiden ya, siapa nanti. Nah, ini yang saya takutkan, geng ya. Akhirnya kan terjadi kecurangan kalau seperti itu ya, karena yang maju memilih itu hanyalah warga Indonesia yang sudah diakui kewarganegaraannya, bukan Rohingya. Ya, itu hanyalah ketakutan saya, geng ya. Semoga tidak terjadi ya. Oke, geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you kawan-kawan ya, sudah nonton video dari Wak Lonjong dari menit awal sampai akhir. Bagaimana menurut kalian? Boleh komen di ruang komentar, guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan ya. Dan sebiasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, orang boleh follow sosial media saya ya, kirim linknya di sini ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aduh.